kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Soal nomor 1, 2/15 ditambah 3/15. Nah, ini mudah ya, karena penyebutnya sama, kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 3 adalah 5. Penyebutnya tetap ya, 15. Apakah bisa disederhanakan? Bisa ya, kita tinggal cari EPB dari kedua bilangan tersebut. Berapa? 5. Tinggal kita bagi 5. 5 dibagi 5 itu 1 per 15 dibagi 5 itu 3. Berarti jawabannya adalah 1/3. Lanjut soal nomor 2. 3/8 ditambah 9/24. Nah, ini karena penyebutnya berbeda, kita cari dulu KPK dari penyebut tersebut. KPK dari 8 dan 24 ini adalah 24. Nah, kemudian kita bagi 24 dibagi 8, 3 ya, kalikan 3. 3 kali 3, 9. Ditambah 24 dibagi 24, 1 kali 9, 9. 9 tambah 9, 18/24. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Cari EPB-nya, yaitu 6. 18 bagi 6, 3. 24 bagi 6, 4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Lanjut soal nomor 3. 11/12 dikurangi 1/6. Nah, ini sama ya konsepnya. Pengurangan dan penjumlahan itu sama. Kita cari dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 12 dan 6. Berapa KPK-nya? Itu 12. Tinggal kita bagi sama seperti yang di atas. 12 bagi 12, 1. 1 kali 11, 11. Kita kurangi 12 dibagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 11 kurangi 2 itu 9/12. Bisa disederhanakan ya. Kita bagi dengan 3 kedua-duanya. 9 bagi 3 itu 3, 12 bagi 3 itu 4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Ingat ya, untuk EPB itu digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Sedangkan KPK itu digunakan untuk mencari penyebut dari kedua bilangan. Nah, lanjut ke contoh soal berikutnya. Bagaimana jika soalnya itu ada pecahan campuran? Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Caranya kita ubah dulu pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. 5 1/2 kita ubah ke pecahan biasa. Caranya dengan 5 kali 2 kemudian ditambah 1. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Jadi 11/2 ditambah 4/5. Kemudian lanjut seperti tadi, samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari kedua bilangan ini, yaitu 10. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 11, 55. Ditambah 10 bagi 5 itu 2. 2 kali 4, 8. Berarti hasilnya adalah 63/10. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan ini? Coba kita bagi kurung. 63 dibagi 10. Kira-kira yang mendekati angka berapa? Angka 6. 6 kali 10, 60. Sisanya 3. Jadi ini hasilnya adalah 6, kemudian sisanya adalah 3. Berarti 3/10. Nah, ini jawabannya. Oke, untuk nomor selanjutnya. Nomor 5. Nah, sama ya, karena ini pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 3 itu 9, tambah 1, 10/3. Dikurangi 1 kali 2, 2, tambah 1, 3/2. Kemudian kita samakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 10, 20.
dikurangi 6 bagi 2 itu 3, 3 kali 3 9, 20 kurangi 9 11 per 6. Nah, kita sederhanakan dengan cara yang tadi, bagi kurung. Yang mendekati angka berapa? Angka 1. 1 kali 6 6. 11 kurangi 6 5. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian sisanya 5. 5 per 6. Nah, ini jawabannya. Lanjut pembahasan soal mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Nomor 1, 3 per 6 dikali 7 per 8. Nah, untuk perkalian ini sangat mudah, tinggal kita kalikan saja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 7, 21. Per 6 kali 8, 48. Kemudian langsung kita sederhanakan, kita bagi dengan 3. Karena EPB dari kedua bilangan ini adalah 3. Bagi dengan 3, 21 dibagi 3 itu 7. 48 dibagi 3 itu 16. Jadi jawabannya adalah 7 per 16. Lanjut ke soal nomor 2. 3 1 per 2 dikali 3 per 4. Karena di sini ada pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Berarti 3 kali 2 6 tambah 1 7. 7 per 2. Kalikan dengan 3 per 4. Langsung saja kita kalikan. 7 kali 3 21 per 2 kali 4 8. Kemudian kita sederhanakan. Oke, bagi kurung saja 8. Yang mendekati angka berapa? Angka 2 ya. 2 kali 8 itu 16. 21 kurangi 16 itu adalah 5. Berarti hasilnya adalah 2. Karena sisanya 5, jadi 5 per 8. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, jika kita sudah mahir, tidak perlu menggunakan bagi kurung. Misalkan 21 per 8 yang mendekati angka berapa? 16. Tinggal 16 dibagi 8, 2. Nah, 21 kurangi 16, 5. Jadi 5 per 8 gitu. Lanjut ke contoh soal mengurutkan bilangan. Karena di dalam materi pecahan di sini ada beberapa soal mengenai mengurutkan bilangan gitu kan, yang mana di dalamnya itu ada bilangan desimal, pecahan, persen atau per mil. Nah, di sini cara mengurutkan bilangannya itu kita samakan dulu bilangan tersebut, baik itu ke desimal semua, ke pecahan semua, atau ke persen semua. Di sini saya akan mengubahnya ke dalam bentuk persen karena menurut saya ini lebih mudah. Misal ya, nomor 1, 0,3 kita kalikan saja dengan 100%. 0,3 dikali 100 itu sama dengan 30 persen. Mudah kan? Yang kedua, 2 per 5. 2 per 5 dikalikan 100%. 100 kita bagi 5, 20 dikali 2 adalah 40%. Kemudian yang ketiga 15%. Ini udah ya bentuknya persen. Kemudian 1 per 4 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 kali 4, 4 tambah 1 berarti 5 per 4. Kita kalikan 100%. 100 bagi 4, 25 kali 5, 125%. Nah, karena udah sama bentuknya, tinggal kita lihat bilangan di sini. Misal ya, kita urutkan dari bilangan terkecil. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang terakhir. Atau kita urutkan dari yang terbesar. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Itu kan mudah kan? Lanjut soal nomor 2. Sama ya, kita ubah ke persen.
Nah, 25% ini udah ya 25%. Kemudian 0,45 kita kalikan dengan 100%. Berarti sama dengan berapa? 45%. Kemudian 2/5 kalikan 100%. 100 bagi 5 20 kalikan 2 40%. Kemudian 3/10 kali 100%. 100 bagi 10 10 kalikan 3 30%. Nah, kemudian kita urutkan misalnya dari yang terkecil. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, kebalikannya kan? Ini yang pertama, berarti ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Begitu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.